Di suatu desa, terdapat seorang anak kecil bernama Minso. Dia ini anaknya pendiam dan tidak bisa bergaul, tetapi sering berimajinasi. Nah, sekarang dia ini sedang main di lapangan sendirian. Kemudian, ada wanita tinggi dengan baju merah memanggilnya, dan mereka pun bermain bersama di sore hari itu. Singkat cerita, Minso pulang ke rumah dan langsung mengatakan pada ibunya bahwa dia tadi sedang bermain dengan bibi yang menyenangkan. Dengan tersenyum, ibunya langsung menyuruhnya mandi dan makan. Keesokan harinya, si ibu masuk ke kamar Minso dan hendak akan membersihkan kamarnya. Minso belum pulang dari bermain. Lalu di meja belajar, ada buku diari si Minso. Si ibu pun sedikit kepo dan melihat isi buku itu. Dan isi halaman pertamanya gini. Tanggal 21, si Minso bertemu dengan bibi di lapang. Meskipun mukanya agak seram, tapi dia menyenangkan, kata si Minso yang nulis di diari. Si ibu belum sadar ya kalau ini adalah awal mulanya terjadi hal buruk. Malah senang karena tulisan si anak bagus. Kemudian Minso pun pulang dari mainnya. Dan tak diduga, dia bilang dia mengajak pulang bibi Maria. Tapi ternyata si bibi ini adalah hayalannya saja guys. Tidak ada bentuk fisik atau orangnya langsung. Ya kalian juga ngerti lah, ini mah juri gitu. Flashback ke masa lalu sebelum mereka pindah ke rumah itu. Jadi, dulu sebelum pindah, ibu dan bapaknya mengajak Minso berobat ke ahli anak. Jadi, si Minso ini dari kecil sudah indigo, tapi si ibu bapaknya mengira indigonya itu terlalu berlebihan. Tapi, kata dokter, hal ini sudah biasa dialami oleh anak seumuran Minso. Mereka memang punya teman hayalan. Kemudian, saat ibu bapak dan si dokter sedang mengobrol pun, si Minso malah marah ke teman hayalannya. "Berisik, jangan teriak-teriak, Tom," kata si Minso. Padahal nggak ada anak yang namanya Tom tuh di sana. Malah anak yang ada hanya dia saja. Dokter menyarankan ke ibu bapaknya Minso untuk bersikap biasa saja jika hal ini terjadi lagi. Nah, balik ke masa kini. Situasi saat ini sedang ada di meja makan. Mereka hendak makan sambil menunggu bapak pulang. Saat menyiapkan masakan, si ibu menanyakan ke Minso, "Kenapa duduk di tempat bapak?" Lalu si Minso menjawab, "Bibi Maria mau duduk di tempatku." Ih, seremnya. Sambil mengingat kata si dokter untuk biasa saja, ibunya Minso bertanya, "Jadi, mukanya Bibi Maria seperti apa?" Minso langsung menunjuk sebuah boneka. "Mukanya mirip boneka itu. Bahkan pakaiannya pun mirip." Ih, ibu pikir sepertinya boneka itu sudah ada di sini sebelum mereka pindah. Nah loh, tiba-tiba si bapak pulang. Dan langsung saja main duduk di tempatnya si Bibi Maria. Ya karena kursinya kosong kan. Tapi si Minso malah marah besar. Katanya Bibi Maria marah dan melotot karena bapak mendudukinya. Dan Minso langsung menarik tangan si bapak agar langsung berdiri lagi. Dan si bapak pun sangat bingung, Bibi Maria siapa? Melihat anaknya itu, si ibu tiba-tiba terdiam dan tidak percaya. Lalu, saat ayahnya berdiri di belakang si ibu, Minso pun langsung meminta maaf ke Bibi Maria. "Jangan marah pada bapak ya Bibi Maria," gitu katanya. Singkat cerita, malam pun tiba. Lebih tepatnya tengah malam. Saat si ibu dan ayah tertidur, terdengar suara aneh di arah kamarnya Minso. Ibu pun langsung mengeceknya. Akan tetapi, saat masuk ke kamarnya Minso, dia sedang tertidur. Iyalah kan tengah malam. Karena sudah kepalang masuk kamarnya, si ibu sekalian saja membaca diari anaknya itu untuk mengetahui pikiran anaknya akhir-akhir ini. Pas dibuka di halaman tanggal 22 hari ini, Bibi Maria datang. Dan sepertinya Bibi Maria tidak suka pada ibu dan bapak. Dan Minso berharap semuanya akan menjadi lebih saling mengenal. Ih, seremnya. Lalu, di halaman berikutnya, berisikan gambar si Bibi Maria yang terlungkup di kolong meja belajar dengan isi tulisan bahwa si Bibi Maria senang di kolong meja belajar Minso. Ya, meja belajarnya itu yang si ibu ambil diarinya. Si ibu langsung kaget dan mengecek ke kolong. Saat hendak ngecek ke kolong, si Minso terbangun dan menanyakan, "Ibu sedang apa? Dan kenapa ibu membaca diariku?" Kata Minso. "Ibu ngeles, tadi sedang bersih-bersih dan diarinya jatuh, jadi ibu ambil." Ternyata si Minso dikasih tahu oleh si Bibi Maria bahwa si ibu berbohong. Karena tadi Bibi Maria melihat ibu sedang membaca diarinya. Dan sekarang, Bibi Maria tepat ada di belakang si ibu. Saat menoleh ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan Minso kembali tertidur. Dan ibu pun menemani Minso tidur juga. Tetapi, ibu merasa tadi memang ada orang di belakangnya. Emang ada guys, ih serem. Lalu, si Bibi Maria pun menghilang. Kalian tahu nggak Bibi Maria pergi kemana? Nah, saat si ibu tertidur, bareng Minso, terdengar suara pintu terbuka dan tertutup sangat keras. Hingga si ibu pun langsung terbangun lagi.
Pagi pun tiba. Ketika di dapur, si ibu sedang scroll-scroll berita tentang anak yang punya teman hayalan. Nah, saat mencari berita itu, si Minso turun tangga dan hendak keluar dan bermain. Tapi, yang aneh itu postur jalannya. Saat ibu menanyakan tentang cara jalannya Minso, si Minso menjawabnya dengan simpel, "Aku kan sedang dituntun oleh Bibi Maria." Lalu dia pun keluar. Dengan kagetnya, si ibu seakan tidak percaya. Apa teman hayalannya sampai segitunya? Kemudian si bapak keluar kamar dan bilang, "Semalam badanmu sangat dingin, jadi aku memeluk pinggangmu." Mendengar itu si ibu kaget dan bilang, "Semalam dia tidur di kamar Minso." Si bapak juga kaget dan bilang, "Apa?" Saat itu juga ada tetangga memencet bel pintu. Lalu si ibu pun membukakan pintu. Dan ternyata si tetangga itu mengantarkan si Minso pulang karena si Minso di pinggir jalan dengan melihat ke atas terus dan berbicara sendiri. Lalu bertingkah sangat aneh. Jadi tetangga itu mengantarkan pulang Minso. Tapi si Minso tidak bilang apa-apa dan langsung lari ke kamarnya. Lalu si ibu tetangga menanyakan, "Bagaimana rasanya tinggal di sini? Tidak ada yang aneh kan?" Si ibu menanyakan kembali, "Emang aneh bagaimana?" Dan ketika akan menjelaskan keadaan rumah ini sebelumnya, si ibu tetangga melihat si Bibi Maria berada di dapur. Dia pun tidak jadi menjelaskan rumah itu dan langsung pergi saja. Lalu di malam harinya, si ibu dengar suara seperti piring-piring yang sedang dicuci. Dia pun mengecek ke dapur dan tidak ada siapapun di sana. Tampaknya ada hantu Bibi Maria lewat ke atas di tangga. Ibu pun akan menuju ke kamarnya Minso untuk tidur bareng lagi. Saat akan masuk kamar Minso, si Bibi ada di belakangnya lagi. Saat masuk ke kamar Minso, dia tidak ada di kasur. Karena ada suara air di toilet, ibu pikir Minso sedang pipis dan segera ke toilet. Tetapi pas dibuka, si Minso sedang memegang selang dengan air yang terus keluar dari selang itu. Dan dia malah menyemprotkan air selang itu ke arah muka si ibu sampai seluruh badan si ibu basah. Dengan refleks ibu berteriak dan si bapak pun datang lalu menanyakan ke ibu apa yang terjadi. Ibu bilang ini perbuatan Minso. Kemudian bapak langsung mendatangi Minso dan menanyakan, "Kenapa kau lakukan itu pada ibu?" Si Minso beralasan, "Itu perbuatan Bibi Maria, Bapak." Mendengar itu, si bapak tambah marah. Bibi Maria terus saja dia. Dengan marahnya, si bapak menyuruh Minso untuk menunjukkan Bibi Maria kalau itu memang dia benar ada. Tak diduga, si bapak diberi penglihatan si Bibi Maria dengan posisi kaki di belakang si Minso, lalu rambut panjangnya yang ada di atas kepala si bapak. Kemudian si bapak mengangkat kepalanya. Awas kaget ya. Dar! Bibi Maria pun menatapnya dengan sangat menyeramkan. Lalu Bibi Maria menghilang. Keesokan harinya, si bapak dan Minso akan keluar dan si ibu tampaknya sedang sakit, sepertinya gara-gara disiram air malam tadi ya. Si ibu pun menanyakan kejadian semalam ke si bapak. Tapi si bapak hanya tersenyum dan sepertinya menyembunyikan sesuatu gitu. Gak tahu kenapa ya dia sembunyikan. Gak bilang-bilang gitu kalau dia semalam ketemu sama si Bibi Maria. Dan mereka pun pergi. Si ibu masuk ke kamar Minso dan hendak akan membaca buku diarinya di tanggal 23. Ya hari ini, isinya gini. Kadang Bibi Maria suka melakukan hal aneh dan berisik, jadi Minso tidak bisa tidur. Gambarnya seperti si Bibi yang sedang gantung diri gak sih? Di halaman berikutnya, menggambarkan seakan Minso dan Bibi Maria jadi satu. Mungkin ini adalah gambaran kerasukan ya. Lalu di halaman berikutnya, si Bibi Maria tidak mau keluar dari tubuh Minso, karena Bibi Maria suka dengan tubuh yang lemah. Di halaman berikutnya, gambaran yang sangat ceria. Ini menandakan tubuh Minso sudah tidak lagi dirasuki oleh si Bibi, karena si Bibi sudah menemukan tubuh lemah yang baru. Tebak, siapa tubuh lemah yang baru itu? Selang beberapa halaman yang kosong, lalu di halaman berikutnya, tampaknya kejadian yang saat ini sedang terjadi. Tampak gambaran si ibu, dan di belakangnya ada si Bibi Maria. Kemudian, si Bibi Maria merasuki si ibu, karena keadaan si ibu sedang sakit dan lemah. Sore harinya, Minso dan bapak sudah pulang. Mereka tampak ceria, tidak seperti biasanya. Ternyata si bapak membawa Minso ke seorang dukun. Tapi tampaknya Minso tidak diikuti atau dirasuki siapa-siapa. Jadi Minso baik-baik saja. Lalu si bapak menanyakan ke si ibu, kenapa orang sakit malah memasak? Dan si bapak pun mencoba masakannya. Tapi rasanya seperti tidak biasanya, kata si bapak. Si bapak bingung dan si ibu malah diam saja. Apa mungkin karena si ibu sedang sakit ya? Ibu istirahat saja sana, kata si bapak. Akan tetapi, si ibu malah melanjutkan memasaknya. Dan sepertinya si ibu beneran kerasukan si Bibi Maria guys. Dan cerita pun selesai.